jelas ya. Dari sana agak keras ya Mas? Dari sana agak keras ya Mas suaranya? Kenapa? Kedengeran Kedengeran ya? Kedengeran ya? Bentar, aku besarin yang dari sini dulu. Siap. Sorry. TV cuma nampilkan. Oke. Bukan gemanya. Udah, yuk. Ayo Bapak. Oke. Hah? Oh ya. Masih di kamar kecil. Gimana Jakarta? Alhamdulillah lancar. Lancar, Bang? Lancar alhamdulillah. Ini WFA udah bikin orang pada mati bosan nggak? Belum? Dihitung-hitung ini rata-rata di Jakarta udah hampir 6 minggu work from home ini rata-rata ya. Jadi kan memang sebelum PSBB di Jakarta udah turun kan? Trennya udah turun kan? Ya mudah-mudahan. Ya secara nasional kan kata Pak Doni turun sekitar 11% ya. Nah ini awal yang bagus tapi mudah-mudahan kita bisa terus turun gitu. Si kluster-klusternya kan kita udah pantau ya, mudah-mudahan cepat selesai ini. Yang penting itu semangat. Iya, semangat dan disiplin. Karena gara-gara WFA bukan karena corona matinya, karena bosan. Jadi sekarang banyak ibadah lah kita. Iya. Kegiatan Pak Wali hari ini apa aja Mas? Hari ini tadi dia udah ngasih ke beras sama mie lagi ke Vihara sama ke Pura. Ada yang nggak dapet? HP baju cupang. Jadi itu mereka dianterin. Sinyal di sana agak putus-putus ya Mas ya? Sinyalnya agak. Iya. Kami terpaksa out dulu.
dengan banyak-banyak menggunakan media sosial untuk berinteraksi. Karena kan kita dilarang untuk kemudian berkerumun, begitu biasanya kan kita selalu datang ke masyarakat pertemuan, tapi sekarang kita batasi. Maka alhamdulillah nih hari ini bisa berhubungan dengan Bang Rama melalui media sosial, begitu Instagram kita ini. Banyak hal yang memang kita ingin diskusikan tentu Bang Rama. Baik Pak, kita mulai saja ya Pak Wali Kota Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para pembaca Merdeka.com yang kami cintai, saya Ramadian Fadilah, pemimpin redaksi Merdeka.com, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita. Nah, amin, amin. sore ini kita akan berbincang dengan topik efektifkah penyaluran bantuan sosial COVID-19 secara door to door. Nah, kita sudah terhubung dengan tamu istimewa kita, Bapak Wali Kota Bengkulu, Pak Helmi Hasan. Pak ya, dan wakil saya, ada wakil juga. Oh, Pak Wakil Wali Kota, mangga. Ya. Selamat Pak. Gimana Bapak berdua ini kabarnya nih? Udah masuk ke hari ke-12 ya Pak ya? Iya, alhamdulillah masih sehat begitu. Baik-baik saja sejauh ini. Terkait ini Pak, ini kan masuk bulan suci Ramadan dan ya. Sekarang juga berbeda sekali ya Pak dengan tahun-tahun sebelumnya ya, ada betul, COVID betul. Nah, bagaimana imbauan dari Pemkot untuk menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan ini Pak? Ya, alhamdulillah untuk Ramadan kita senapas dengan kebijakan pemerintah pusat di mana melalui Menteri Agama telah membuat surat ya himbauan kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan tarawih yang biasa kan kita di mana-mana kalau bulan Ramadan di awal terutama itu masjid-masjid penuh sampai ke halaman-halaman begitu. Nah, suasananya berbeda. Pemerintah Kota Bengkulu sudah membuat surat himbauan kepada seluruh masyarakat untuk sholat tarawihnya dilakukan di rumah bersama keluarga-keluarga inti. Dan alhamdulillah ini direspon positif oleh sebagian besar umat Islam ya, yang dulu kita di sini kalau di sini kan memang semangat memakmurkan masjidnya cukup tinggi. Tapi dengan himbauan Kementerian Agama dan diteruskan oleh Wali Kota Bengkulu itu sekarang masjid-masjid di sholat tarawih itu tidak ditiadakan. Artinya sholatnya di rumah. Alhamdulillah. Dan ini juga salah satu cara sebenarnya untuk memutus tali penyebaran daripada COVID-19. Begitu, Bang Mama. Oh, siap. Pak Wali, untuk data pasien COVID-19 sendiri di Kota Bengkulu saat ini berapa pasien Pak yang sudah dicatat Pak? Yang positif itu kurang lebih sekitar 6 orang ya. 6 orang ini pun memang pertama kita kan zona hijau ya. Ini kebanyakan dari luar. Misalnya salah satunya yang pertama itu ada yang dari Lampung, Bang Rama. Tapi memang dia sudah tua, dia sudah tua, usia sudah lanjut begitu. Itu dikatakan positif meninggal.
ya sudah dikubur melalui proses COVID. Dan setiap orang yang pernah berinteraksi, pemerintah Kota Bengkulu langsung mapping. Kita tracking siapa-siapa saja, di mana saja dia pernah, dan semuanya kita tes. Ya, pakai rapid test 2 kali dari BPD, ya, dari Bank Pembangunan Daerah kita, salah satu pejabatnya positif. Ini dari Jakarta. Nah, beliau ada acara di Jakarta, begitu kemungkinan tertular di Jakarta. Dan setelah itu dicek positif, langsung kita isolasi di rumah sakit provinsi. Dan dilakukan terapi-terapi medis, begitu, dan alhamdulillah sekarang sudah dinyatakan negatif. Tetapi anaknya, istrinya, begitu, itu positif. Nah, sekarang lagi diisolasi di rumah dengan terapi-terapi medis, ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga bisa menunjukkan kesembuhan. Begitu. Oke, Pak. Sekarang ini, Pak, untuk penyaluran bantuan sosial kepada warga masyarakat sudah sampai sejauh mana untuk di Kota Bengkulu, Pak? Ya, kita dengan BPD, ya, gugus COVID-19, kita rapat terlebih dahulu melalui Forkopimda. Di situ ada isinya kejaksaan, ya, kepolisian, TNI, Ketua DPRD, begitu. Kita mendiskusikan panjang lebar bagaimana Kota Bengkulu ini. Karena Kota Bengkulu ini berbeda. Kota ini kecil, tetapi kemudian masyarakatnya itu suka sama-sama. Jadi kalau dapat satu, ada yang nggak dapat tuh rasanya kok kurang pas begitu. Apalagi sekarang, ini kan pandemi COVID-19 ini sudah mendunia. Dan pemerintah pusat juga sudah mengatakan ini menjadi bencana nasional. Nah, makanya kemudian pemerintah memberikan himbauan untuk stay at home, diam di rumah. Maka masyarakat bertanya, Pak, kalau kami di rumah, terus bagaimana makanannya? Nah, inilah yang coba pemerintah melalui instruksi Menteri Dalam Negeri untuk mengarsir, ya, dana-dana dari APBD itu kurang lebih 50% kita masukkan ke BTT untuk nanti dialokasikan ke 3 hal. Pertama, sisi kesehatan. Artinya kita akan backup untuk alat medis, APD dan sebagainya, dan rumah sakit dan sebagainya. Untuk medis. Yang kedua itu untuk ekonomi, untuk jaring pengaman sosial tadi. Yang ketiga itu soal ketahanan pangan. Nah, ini kita lakukan untuk makanan tadi. Pemerintah memutuskan untuk memberikan seluruh masyarakat yang terdampak. Yang terdampak COVID-19 bukan kesehatan, tapi terdampak. Contoh misalnya, pemerintah meliburkan seluruh sekolah dan kampus. Bukan meliburkan, meminta mereka belajar di rumah. Begitupun ASN kita yang terdampak. Maka pemerintah Kota Bengkulu melakukan terapi-terapi. Pertama misalnya, pemerintah Kota Bengkulu menggratiskan PDAM. Jadi PDAM bagi masyarakat yang terdampak, terutama menengah ke bawah R2, itu kita gratiskan PDAM-nya. Jadi mereka tidak perlu bayar PDAM. Ini kenapa dibuat kebijakan itu? Karena saya pernah potong pangkas, Bang Rama, ya, saya potong rambut. Dan kemudian, kenapa? Ya bagaimana enggak, Pak? Yang mangkas rambut 1 bulan baru Bapak aja nih. Belum ada pemasukan, sedangkan setiap bulan saya harus bayar ke BRI 500.000. Pinjaman dia punya pinjaman setiap bulan harus bayar 500.000. Nah, kemudian kontrakan rumah harus saya bayar, PDAM harus saya bayar, listrik harus saya bayar. Sedangkan pemasukan saya sebulan aja baru Bapak. Wah, ini bilang kalau udah keras nih kita harus bayar lebih berarti. Dan akhirnya inilah yang mendasari kita, kemudian oke lah PDAM-nya kita gratiskan. Kami juga berdua langsung ke PLN meminta agar PLN juga bisa memberikan kebijakan. Alhamdulillah Pak Presiden merespon dengan digerakkannya untuk 400 sampai 900 itu. 400 gratis, 950% bayarnya. Itu terbantu Pak masyarakat. Selanjutnya juga kita kunjungi Rusunawa. Rusunawa juga kita gratiskan. Karena memang yang tinggal di Rusunawa itu rata-rata menengah ke bawah. Maka itu pun kita gratiskan. Begitupun pasar-pasar kita. Karena memang pasar sekarang ini menjadi sepi, menjadi lenggang begitu. Untuk membantu masyarakat kita, maka ini pun kita buat kebijakan untuk kemudian mereka tidak perlu bayar. Sekitar 11 sampai 11 miliar sekian. Nah, ini namanya Samin Saki, 1 miliar 1 kelurahan.
Orang meminjam, dananya ditaruh di LKM BKM koperasi di tingkat kelurahan. Nah, ini kita buat kebijakan sesuai pidato presiden kita agar diberikan relaksasi selama 1 tahun. Nah, ini sudah saya buat suratnya, dan koperasi melalui LKM tadi, BKM, itu akan memberikan penundaan cicilan terhadap LKM BKM yang bersumber dari dana APBD tadi kepada ya pengusaha UMKM yang terdampak. Selama berapa lama? Maksimal 1 tahun. Itu juga sudah dilakukan. Penyemprotan dan sebagainya sudah. Tapi kalau untuk sembako ini atau rasmi kita katakan beras dan mie, jadi beras dan mie ini kita arahkan kepada seluruh masyarakat yang terdampak, baik yang punya KK maupun yang tidak punya KK. Begitu. Ada kemarin ada mahasiswa Papua, jadi RT-nya tidak mau mendata. Jadi betul-betul terdampak karena kan kita minta stay at home nih, orang diam di rumah. Orang diam di rumah maka tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Artinya kebutuhan makanannya pun harusnya pemerintah sediakan kalau ada anggarannya. Nah, karena kita ada anggarannya begitu, dan masyarakat kita juga nggak terlalu banyak. Begitu, hanya 105.175 KK. Begitu. Jadi masih bisa di ini ya, Pak. Ini Pak, ya. itu 204 miliar ya, Pak ya, kalau nggak salah ya. 204 miliar dari APBD 1, sekian triliun. Saya dan wakil wali kota kepengen memberikan bibit gratis kepada seluruh masyarakat. Karena presiden juga kan sudah berapa kali statementnya soal ketahanan pangan rawan. Bahkan dunia pun sudah mengingatkan kita akan ada kelangkaan pangan. Maka kita sudah punya program untuk memberikan bibit gratis. Tapi ini terkendala oleh APH kita. Begitu. Dan kita sampai sekarang belum bisa beli itu. Bahwasanya BPKP menganggap ini dibolehkan, kejaksaan juga begitu, kepolisian juga begitu. Dan kita libatkan semuanya. Kepolisian kita libatkan, kejaksaan kita libatkan untuk juga melaksanakan program itu. Jadi bukan dari sisi anggaran, tetapi pelaksanaan juga kita libatkan. Jadi kita juga meminta diawasi oleh semua pihak, ya LSM, media massa, semua pihak kita minta betul-betul pemerintah ingin agar kemudian proses ini berjalan dengan baik, akhirnya pun jadi baik. Insya Allah. Seperti apa Pak kalau di kota Bengkulu? Koordinasi kita berjalan terus. Seperti kemarin misalnya kan kita sudah laporkan tentang penyisiran 204 miliar itu, dan kita termasuk terbaik nomor 3 di Indonesia. Artinya untuk pengalokasian kesehatan itu. Dan itu terus kita report memang semuanya dari mana, misalnya 204 dari mana? Dari mana uangnya? Bisa langsung di komentar ya. Silakan. Masalah ya? Belum. Nah, sudah dirasa perlu atau cukup dengan apa social distancing seperti sekarang? Iya, sudah cukup. Karena kita ngelihat PSBB di Jakarta serem. Kenapa serem, Pak? Serem. Wah, kayaknya kita nggak sanggup tuh PSBB kayak begitu. Karena di Bengkulu nih orangnya enak, adem, tenang, pokoknya nyaman begitu. Dan kita cukup didengar oleh masyarakat. Jadi pemerintah itu ngasih arahan-arahan cukup didengar. Jadi nggak perlu cara-cara yang begitu, kayaknya nggak perlu. Dan juga kalau kita melihat ya pengendalian di kota dan di provinsi sampai hari ini cukup. Sehingga tidak perlu kemudian kita tambah dosisnya menjadi PSBB. Menutup bandara saja. Di awal ketika kita masih hijau. Karena kita berpikir kalau bandara ditutup maka orang luar nggak bisa masuk, kita masih akan hijau. Tapi kemudian itu tidak direspon, begitu kita juga memahami pasti keputusan pusat lebih baik daripada kita. Nah, soal PSBB memang kita belum sampai sekarang ini belum berpikir ke sana karena kita masih bisa meminta masyarakat untuk mematuhi peraturan. Usman, Pak. Nah, untuk sektor pendidikan ini kan harus belajar di rumah ya. Ini seperti apa ini dari wali kota dan dari Pemkot, Pak? Apa nih? Iya, kita belajar di rumah itu ya karena ya kita kan tidak semuanya punya kemampuan ekonomi yang bagus, ada juga yang tidak. Mereka mengeluhkan bagaimana nih Pak, kuota kami habis. Makanya wakil wali kota langsung katakan beliau ini GM RB
TV. TV terbaik di dunia ketika itu. Jadi beliau katakan, udah pakai TV aja, kerjasama sama stasiun TV. Jadi di Kota Bengkulu kita kerjasama sama stasiun TV lokal. Jadi TV lokal kita kerjasama. Sebelum Menteri Pendidikan keluarkan kebijakan melalui TVRI. Iya. Kita lebih dulu. Jadi kita lebih dulu untuk belajar melalui BETV, RBTV. Jadi anak SD, SMP 2 TV ini. Begitu. Sebelum Pak Menteri buat kebijakan itu. Tapi ketika menterinya buat, maka kita gunakan juga. Karena mereka lebih santai, jadi jalan tidak macet, begitu. Cuman yang repot ini ibu-ibunya nih, stres ibu-ibu banyak sekarang ini. Karena dia dan anak-anaknya pun di awalnya stres juga, waduh katanya. Galaknya guru lebih galak ibu, begitu loh. Benar. Begitu. Saya anak 2. Saya juga gitu. Anak saya kan 4. Bang, anak saya 4. Jadi yang satu itu kan dari Bogor. Jadi balik ke Bengkulu kan. Jadi dia sekolah di Turki kan, Sulaimania. Jadi handphone istri saya itu sekarang nggak bisa saya hubungi. Karena handphone istri saya itu untuk ya dari Sulaimania Bogor gitu, dan setiap hari harus 5 juz. Akhirnya istri saya pun akhirnya ikut juga sekarang ini. 5 juz setiap hari dia harus baca begitu, ngarahkan anaknya kan. Belum setoran hafalan-hafalan Al-Waqiah dan segala macam itu. Nah kemudian belum yang anak saya yang nomor 2 itu dari sekolah sekarang kita rubah. Tapi yang dari Bogor itu Sulaimania Turki itu pokoknya sampai jam 10, jam 11 malam itu masih belajar. Iya. Masih sibuk ya Pak. Nah, iya. Pak, ini ada pertanyaan dari Yakob Billy ini Pak tadi. Untuk yang apa ada larangan mudik Pak, atau kalau di Jakarta Jabodetabek kan disuruh terbalik. Nah ini warga kota daerah lain. Ya, kami sudah buat surat itu himbauan untuk tidak mudik. Begitu. Udah suratnya sudah dibuat cukup lama, tidak mudik. Nah ini dari Taufik Ridho Pak. Nah untuk penanganan COVID ini apakah cukup dari pemerintah atau perlu juga penggalangan dari masyarakat? Nah ini gimana nih Pak? Ya, tentu kalau pemerintah sendiri tidak bisa. Tentu partisipasi aktif seluruh masyarakat itu diperlukan. Maka itulah yang kita lakukan di Kota Bengkulu. Dalam segala program, kita selalu melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, seluruh agama. Begitu. Karena memang kalau kita tidak lakukan itu, partisipasi masyarakat rendah, maka program sebaik apapun akan tidak bisa berhasil. Kalau wali kota wakilnya sendiri, waduh bisa pingsan di jalan. Tetapi kalau dilibatkan seluruh RT, didukung oleh tokoh adat, tokoh agama, dan setiap orang yang terpanggil hatinya begitu, itu luar biasa. Ada yang pakai sepeda, gitu loh. Jadi RT-nya nggak punya kendaraan, dia pakai sepeda. Nganterin, tapi ada warga yang punya mobil, dia pinjamkan mobilnya. Begitu. Sehingga semuanya aktif untuk kemudian membagikan rasmi tadi door to door dari rumah ke rumah. Dan masyarakat kemudian merasa terlayani betul, karena mereka tidak perlu keluar rumah, tapi beras rasminya disampaikan langsung ke rumah mereka. Pelibatan masyarakat memang penting ya Pak, di mana-mana ya. Nah, ini ada dari Koko Ipit Pak. Pak Wali, dananya bisa cukup sampai berapa lama? Kira-kira COVID-19 bisa selesai kapan? Ya, kita kepengen secepatnya COVID-19 ini meninggalkan kita, secepatnya. Tetapi insya Allah pemerintah Kota Bengkulu insya Allah siap. 1000 tahun pun insya Allah siap. Nah ini dari Dwi Jen. Pak Helmi di sana masih diizinkan beribadah sudah ya tadi ya. Diimbau di rumah ya Pak ya kalau untuk ibadah ya. Ya. Nah ini Pak. Sektor tadi udah ya. Oh ada Pak Wali punya rencana pindah ke Malang ya. Ada. Pak, kalau untuk di sektor kesehatan seperti apa Pak? Ini kan sempat ya dulu yang di awal-awal kan sampai petugas medis pakai jas hujan plastik, mereka kekurangan APBD. Ini bagaimana Pak untuk aneh khusus ini Wali ini kayaknya perlu ngomong nih.
Kan ada soal kesehatan nih kan. Ayo, monggo. Nah, silakan kan. Untuk di bidang kesehatan, Pak Wali memastikan kebutuhan APD. Jadi APD ini perintah Pak Wali segera lakukan pengadaan APD sesuai dengan standar kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan sesuai standar SNI. Yang berikutnya adalah Pak Wali juga memerintahkan untuk membuat laboratorium. Dan kita perlahan menyasar melakukan pemeriksaan rapid test khusus mereka-mereka yang berisiko tinggi, misalkan petugas rumah sakit, kemudian karyawan bank, itu yang sering berhubungan dengan masyarakat. Ini yang sudah disusun. Yang berikutnya adalah kita juga pengadaan kurang lebih 500.000 sedang proses sekarang, 500.000 masker, gitu Pak. Karena satu penduduk itu standar kesehatan WHO 3 masker. Diperkirakan 500 sampai 600.000 itu akan pengadaan masker. Siapa pengadaannya? Kita menggunakan melakukan pemberian ekonomi lokal, diserahkan kepada penjahit lokal Bengkulu. Jadi semua penjahit usaha rumah tangga ini dibolehkan untuk menawarkan konvensi, tentu kita lebih merata, semua diberi kesempatan yang sama sesuai dengan standar sudah ditetapkan oleh pihak kesehatan. Jadi alhamdulillah pola-pola physical distancing, kemudian social distancing ini dijalankan. Grafik peningkatan masyarakat yang ODP maupun PDP ini boleh dikatakan melambat di Kota Bengkulu. Jadi sampai hari ini yang kalau yang PDP itu data terakhir mungkin sekitar 10. Jadi tidak begitu banyak yang untuk ukuran Bengkulu. Jadi pelambatan itu kita optimis Pak Wali bilang tadi, insya Allah di Kota Bengkulu tidak begitu parah. Tapi kami harus waspada. Ini berhasil karena semua stakeholder, pertama kerumunan ini tidak dibolehkan. Dan bahkan mohon maaf Pak Wali yang sebenarnya sudah tutup, tetapi terungkap ada salah seorang yang langganan di sana kemudian membayar dengan uang palsu, maka wanita tunawisma tersebut melaporkan ke Polda si pelanggannya bukan uang palsu. Nah, Pak Wali kaget loh, ini kan sudah ditutup karena kita khawatir ini juga menjadi media penyebaran COVID-19. Maka ini juga ditutup. Kemudian beberapa mall kita juga tutup. Jadi tinggal pasar lagi memang yang kita terus melakukan sosialisasi. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Pak dari Mbak Dwi Nindya. Nah ini kan tadi yang Pak Wali cerita ini nggak ada PSBB, UKM nggak ada PSBB aja, UKM sepi ya Pak, yang tukang cukur kan katanya 1 bulan sama Pak Wali. Nah ini bagaimana Pak solusinya untuk UMKM ini gitu biar dia tetap berdaya gitu Pak? Ya UMKM tadi salah satunya kalau usaha penjahit tadi ini insya Allah selesai untuk UMKM yang ini. Kemudian UMKM yang lain Pak Wali dan Pak Wali, kami untuk menyukseskan stay at home, seluruh masyarakat kita pacu, kita buat semacam kompetisi untuk membuat sebuah karya. Misal dia hobi masak, maka kita minta mereka membuat karya terbaik masakannya, nanti kita bantu untuk promo melalui online. Kemudian dia punya usaha misalkan kerajinan tangan yang lain, handmade misalkan, ini dibolehkan. Sehingga selama 2 bulan ini mereka stay at home, ketika nanti insya Allah 1 bulan terakhir ini sudah mereda, itu nanti akan kita seleksi karya mana yang terbaik, itu akan kita berikan reward. Supaya mereka di rumah tidak hanya melamun saja, selain amal-amalan agama disarankan oleh Pak Wali, tapi juga membuat sebuah karya. Gitu. Mungkin Pak Wali bisa meneruskan. Ya. Jadi gitu Bang Rama. Jadi kita pasti masyarakat selama tetap berkarya, tetap produktif. Tetap berkarya gitu. Tetap berkarya gitu. Dan tadi sebagai informasi Bang Rama, tadi Bang Rama sempat menanyakan bagaimana memastikan data-data ini, Pak
Wali menginstruksikan para camat dan lurah data berbasiskan RT. Jadi kalau misalkan warga tidak bagus dengan RT, ini RT juga misalkan begini, ada warga baru nggak tidak taat secara aturan. Dan ada lucunya, ada satu perumahan itu baru, karena merasa perumahan ini mereka anggotanya banyak, mau bikin RT baru belum diizinkan, tidak melapor ke RT yang lama. Pas program Pak Wali membagikan sembako ini, yang 400 kakak ini teriak, Pak, kami ini satu perumahan nggak dapat untuk punya usut. Ternyata RT yang bersangkutan nggak mau data mereka. Kita kan dengan RT, Pak, kok nggak ada masuk itu? Mereka nggak lapor katanya. Tapi akhirnya dilakukan juga. Bisa dapat rasmi terenak di dunia ini, Pak. Ya, justru karena itu kita memudahkan. Jadi Pak Wali ini ingin memastikan seluruh warga Kota Bengkulu, karena temanya adalah stay at home, memastikan orang tidak keluar rumah, maka berbasiskan rumah. Karena begini, ada kakak misalkan di kecamatan A, tapi tinggalnya kecamatan B. Gitu. Nah sekarang kita tidak melihat kakak atau KTP-nya. Malah kemarin mahasiswa Papua, kalau kita mengacu pada kakak atau KTP, mahasiswa Papua sekitar 50 orang. Itu semua kita berikan bantuan. Jadi berbasiskan domisili ataupun tempat tinggal. Mau dia kakaknya Jawa Tengah, Jawa Timur, Bandung, DKI. Kalau dia tinggal di Kota Bengkulu, maka wali kota memastikan mereka berhak mendapat bantuan resmi terenak dunia tersebut. Nah, alhamdulillah. Iya, Pak, kita permudah. Harus nih, biar nggak ini. Karena untuk kami berdua, Bang Rama, membahagiakan masyarakat. Jadi seluruh masyarakat Kota Bengkulu, tinggal Kota Bengkulu harus bahagia. Kalau belum bahagia, kami bahagiakan. Pak, ini pertanyaan dua terakhir mungkin ya. Ini pertanyaan dari Mas siapa tadi? Masalah dari ini datanya sekitar sudah 1,3 itu ya Pak. Jadi agak banyak yang ini. Di sana gimana Pak untuk ancaman PHK yang seperti itu? Iya, PHK juga memang terjadi di Kota Bengkulu, terutama misalkan banyak juga kita di sini kayak perhotelan begitu, dan dirumahkan ya mereka, dan ada beberapa usaha-usaha yang lain. Ini kita data melalui Disnaker. Jadi mulai Dinas Tenaga Kerja sudah bersurat kepada seluruh perusahaan, usaha, toko semuanya yang kemudian punya pekerja, dan kita pertama yang kita berikan adalah tadinya kan program prakerjanya Pak Presiden ya, untuk kemudian tetapi yang pertama kali yang kita lakukan adalah kita memastikan mereka kebutuhan pokoknya terpenuhi oleh pemerintah, dan kita bagi semuanya itu dengan target agar kemudian tidak ada kemudian yang didulukan yang dilambatkan. Maka solusi pertama di awal itu adalah kita bagi seluruhnya resmi itu, sehingga kemudian orang yang sekarang mungkin dia kerja tapi besok dia kena PHK, sedangkan berasnya sudah habis, karena agak repot itu. Maka semuanya kita bagi karena kita anggap COVID-19 ini itu berdampak bagi semuanya. Bahkan bagi PNS pun berdampak. Kelihatannya mungkin ASN itu tidak berdampak karena rumahnya mungkin bagus, kendaraannya ada. Tetapi kalau kita dalemin, gaji mereka rata-rata sudah di bank semua, Mas. Dan kemudian kalau toh mereka punya usaha, usahanya berdampak. Selama ini aman, gaji mungkin tinggal 100-200 ribu, tapi dia punya usaha. Tapi dengan COVID-19 ini usahanya kemudian bermasalah. Maka ini pun kita bagi. Sehingga insya Allah dalam waktu 1-2 bulan ke depan mereka minimal ya untuk kebutuhan pokoknya sudah aman. Tinggal soal perbankan misalkan. Ini juga kita buat surat kepada perbankan untuk kemudian memberikan relaksasi. Penundaan cicilan. Kita juga sudah bertemu dengan OJK di sini, OJK Bengkulu, dan juga OJK sudah bagi nasabah bank atau non bank yang terdampak dan tidak mampu mencicil membayar itu diberikan kelonggaran maksimal 1 tahun, dan kurang lebih sudah ada 6 ribuan orang yang kemudian diintervensi dengan program itu. Berapa miliar kemarin? Ya, kurang lebih sekitar 3-500 miliar itu diintervensi laporan di OJK. Nah kita memang kalau kita melihat nasional, hampir seluruh masyarakat kita punya urusan dengan bank atau non bank.
Nggak tahu kalau Mas Rama nih. Kayaknya nggak ada urusan dengan bank ini. Alhamdulillah saya nggak ada cicilan sama sekali Pak Wali. Nah itu dia. Alhamdulillah. Jadi nggak ini. Pak, ini bagaimana nih cara Pak Wali dan Pak Wakil ini untuk menyemangati warga di tengah COVID ini Pak, sambil keliling ketemu warga ini seperti apa nih, menumbuhkan optimisme bahwa ini bisa berakhir, bahwa ekonomi terdampak tapi insya Allah akan segera selesai. Ini seperti apa cara-caranya Pak? Pertama kita memaksimalkan media yang ada, ya. Kita menggunakan itu, baik medsos maupun TV, koran. Kita gunakan itu, dan kita biasa live ya dua kali satu hari, jam 10 pagi dan jam 4 sore. Jadi apapun masalah-masalah masyarakat muncul ke sana, dan WA saya buka. Kemudian masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat, mereka langsung bisa berkomunikasi dengan pemerintah. Dan pemerintah memang sudah menyiapkan ya program-program yang, dan kita sudah terbiasa quick respon. Jadi di kota seperti misalkan soal air bersih, misalnya ada masyarakat yang kemudian bermasalah air bersihnya, maka kemudian kalau dia tidak ada sambungan PDAM, kita kirim mobil-mobil tangki diisi air bersih dan langsung disampaikan kepada masyarakat. Begitupun ketika ada persoalan-persoalan yang tidak bisa ditampung oleh pemerintah, maka pemerintah juga bisa menggunakan dari yang lain, salah satunya Basnas Kota Bengkulu. Misalnya di awal pemerintah belum punya anggaran ini, begitu untuk menghadapi COVID yang kemudian berdampak kepada ojol, berdampak kepada supir angkot, berdampak kepada sektor yang menengah ke bawah tadi. Ini Basnas bergerak. Basnas langsung membuat terapi-terapi khusus. Contohnya misalnya para ustadz ini kan kita larang nih. Kita larang atau kita himbau untuk tidak melakukan pengajian-pengajian yang mengumpulkan banyak orang. Maka kan berdampak juga ini. Maka para ustadz ini pun kita berikan bantuan. Salah satunya adalah melalui Basnas Kota Bengkulu. Karena Basnas Kota Bengkulu ini itu juga terbantu dengan pemerintah. Karena di Kota Bengkulu ya zakatnya itu otomatis langsung disetor kepada Basnas. Sehingga Basnas juga diberdayakan dan Basnas kemudian memberikan kembali bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam segala bidang. Pendidikan kah, kesehatan kah, apapun namanya. Kalau dalam kondisi normal dulu, kita juga punya program, misalkan GPS Gerakan Peduli Siswa. Siapa saja siswanya yang membutuhkan bantuan, maka ada namanya GPS. Dan itu di-organize dari seluruh siswa-siswi. Jadi siswa-siswi itu hanya menyumbang sekitar 1.000, mungkin menabung 1.000 setiap Jumatnya. Kumpulnya ratusan juta, dan itu dikelola oleh siswa-siswi itu sendiri. Kasih sepeda, sehingga dia pergi ke sekolah nggak pakai sepeda, pulang ke sekolah bawa sepeda. Bayangkan bahagia ibunya. Nah, suasana begini yang kita bangun agar kemudian saling mencintai, saling menolong, saling mengasihi, agar kemudian apa? Agar kemudian Allah jaga kota kita, Allah ridho kepada kita. Nah, semangat ini terus kita sampaikan melalui pemerintah, melalui ulama, tokoh agama, begitu, melalui RT, melalui camat, semuanya bersuara bahwasanya COVID ini sementara saja, begitu, sebentar, kemudian akan menjadi tinggal kenangan saja. Dan itu terus dibicarakan, disuarakan. Jadi kita tidak pernah kemudian membayangkan ini satu hal yang menakutkan. Dan kita selalu buat spanduk begitu, sampaikan juga bahwasanya ini COVID, Menteri Perhubungan sudah positif, dirawat sembuh. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan. Seperti pilek itu bisa kena siapa saja. Termasuk di awal, ketika orang bicara COVID itu aib, begitu. Jadi kalau ada yang kena COVID, itu akan aib. Ini orang pokoknya jahat, penyebar, begitu. Nah ini kita coba jelaskan ke masyarakat, ini COVID bukan aib. Siapa saja bisa terkena COVID. Sebagaimana orang kena pilek. Sebagaimana orang kena penyakit mata. Dulu, penyakit mata itu kan susah diobati dulu, zaman dulu. Tapi sekarang kan biasa saja. Termasuk flu. Nah, ini juga kita sampaikan bahwasanya tidak semenakutkan seperti yang dibicarakan banyak orang. Karena apa? Karena banyak yang sembuh. Dan rata-rata yang mati, yang meninggal, itu biasanya ada ikutan penyakit dan sudah tua. Biasanya. Dia penyakit jantung, dia ada gula, dia ada asam urat,
Macam-macam penyakitnya begitu, biasanya ini. Coba kalau kita lihat datanya. Dan ini kita sampaikan ke masyarakat untuk menumbuhkan semangat. Dan tidak cukup itu, kita juga jarang membicarakan COVID. Kita membicarakan bagaimana stay at home ini hafal 40 hadis. Jadi di rumah-rumah itu orang menghafal hadis 40. Kita sudah buat jauh-jauh hari karena kita deklarasikan Bengkulu sebagai kota hadis. Apa targetnya? 100% warga Bengkulu masuk surga semuanya. Insya Allah, hafal 40 hadis masuk surga. Dan semangat sekarang kita juga lombakan melalui kuis di TV. Jadi kita buat kuis juga. Ada kuis namanya Insya Allah bahagia. Begitu. Ada juga Insya Allah stay at home. Jadi orang-orang di rumah tuh juga dia menonton TV juga bisa beraktivitas. Itu kira-kira. Iya. Pak, ada kasus penolakan terhadap keluarga yang positif itu nggak kalau di Kota Bengkulu, Pak? Alhamdulillah tidak. Di sini orangnya baik-baik. Sini baik-baik. Bahkan kemarin ada yang meninggal, itu PDP, begitu dia meninggal sudah tua, mempunyai banyak penyakit banyak. Itu warganya malah minta dikuburkan aja di lingkungan mereka, nggak masalah. Karena memang kita jelaskan orang yang sudah meninggal ini nggak bisa juga kemudian jadi bukan sudah dibuku, sudah dipetik, nggak juga kemudian bisa menularkan. Jika masyarakat welcome, nggak ada penolakan-penolakan. Nah, yang PDP kemarin meninggal begitu, itu kita kuburkan, itu dengan proses COVID begitu, tetap proses COVID penanganannya. Tetapi warga masyarakat juga nggak kemudian antipati, tidak. Bahkan menguburnya pun di tempat penguburan biasa. Alhamdulillah ya berarti ya. Ya. Pak, ini menarik sekali, cuma sudah jam 5 lewat. Iya. Pada Ya, alhamdulillah. mau beli tajil. Bang Rama, terima kasih banyak. Insya Allah nanti kalau sudah selesai COVID ke Bengkulu nanti kita undang. Insya Allah. Pak, sebelum ditutup ada pesan untuk warga Bengkulu mungkin yang di perantauan nggak bisa pulang, monggo Pak disampaikan. Iya, saya kemarin sudah bicara dengan Kang Emil juga di Bandung, di Jawa Tengah juga sudah. Saya sudah titip warga Bengkulu dan Insya Allah komitmen Gubernur pemerintah se-Indonesia ini pulang ke Bengkulu, tetap saja di sana, tapi tolong laporkan diri Anda kepada RT, kepada pemerintahan setempat untuk didata. Dan mudah-mudahan program-program pemerintah, dan saya sudah berdialog langsung dengan para gubernurnya, dan sudah titip langsung, insya Allah mereka juga sudah punya program-program dan tidak akan ada pilih-pilih. Jadi ketika kita misalkan bukan orang asli Jawa Tengah tapi ada di Jawa Tengah, kita bukan asli orang Jawa Barat tapi di Jawa Barat, insya Allah pemerintah adalah satu kesatuan juga akan diperhatikan. Dan yang terakhir Mas, mari melalui COVID-19 ini, ya, pandemi ini, jadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana Nabi Yusuf, ya, Yunus, ketika di perut ikan paus, 40 hari 40 malam di kegelapan, bagaimana Nabi Ibrahim di dalam kobaran api 40 hari 40 malam, begitu ketika selesai lockdown-nya, itu mereka menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan mudah-mudahan ini juga cara Allah Subhanahu wa taala mungkin dibalik daripada COVID-19 ini untuk menjadikan kita dan Pak Wakil. Demikian pembahasan mereka.com, obrolan yang sangat menarik. Terpaksa kita sudahi karena sebentar lagi akan masuk waktu berbuka puasa.